Halo sahabat matematikaku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini, tempat kita belajar matematika dengan cara yang lebih gampang dan menyenangkan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas materi yang sering banget muncul di kelas 7 SMP, yaitu aljabar sederhana. Buat sebagian orang, aljabar kadang terasa membingungkan, karena ada huruf dan angka yang digabung jadi satu. Tapi tenang aja, di sini kita bakal pelajari pelan-pelan, jadi pasti lebih mudah dipahami. Pertama-tama, kita kenalan dulu dengan apa itu aljabar, terus lanjut ke contoh soal penjumlahan, lalu pengurangan bentuk aljabar. Nggak cuma teori, nanti juga ada latihan soal interaktif biar kalian bisa ikut mikir dan mencoba jawabannya langsung. Oh iya, jangan lupa siapkan buku catatan dan pensil ya. Karena belajar matematika itu lebih seru kalau sambil mencatat dan mencoba sendiri. Jadi, yuk kita mulai perjalanan belajar kita hari ini. Simak baik-baik ya, dan kalau masih bingung bisa diulang lagi videonya. Oke, sekarang waktunya kita belajar aljabar sederhana bareng matematikaku. Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan huruf atau simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Aljabar sama dengan huruf atau variabel plus angka. Contoh, 2x3 di sini, x adalah variabel. 5y7 di sini, y adalah variabel. Huruf-huruf itu disebut variabel, sedangkan angka disebut koefisien atau konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri sedangkan koefisien adalah angka di depan variabel. Ingat ya, koefisien adalah angka di depan variabel. Untuk menjumlahkan bentuk aljabar, caranya sederhana, yaitu dengan menggabungkan suku sejenis. Apa maksudnya suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang punya variabel sama dan pangkatnya juga sama. Jadi, kita tidak bisa menggabungkan angka atau huruf yang berbeda variabel. Mari kita lihat contoh soal. Contoh 1. 2x3, 4x5. Langkah pertama, kelompokkan suku sejenis. Di sini ada 2x dan 4x. Keduanya sama-sama variabel x. Jadi bisa kita jumlahkan, 2x, 4x, 6x. Kemudian kita jumlahkan konstanta, yaitu 3, 5, 8. Maka hasil akhirnya adalah 6x8. Contoh 2. 7y9, 4y2. Kita gabungkan suku sejenis, 7y, 4y, 11y. Lalu jumlahkan konstanta, 9, 2, 11. Maka hasilnya adalah 11y11. Ingat ya, kuncinya adalah mencari suku sejenis. Kalau variabelnya berbeda, misalnya x dan y, mereka tidak bisa dijumlahkan. Jadi, selalu perhatikan variabel dan pangkatnya sebelum menghitung. Kalau pengurangan bentuk aljabar, sebenarnya caranya hampir sama dengan penjumlahan. Kita tetap harus mencari suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel sama dengan pangkat yang sama. Bedanya, di sini kita perlu lebih hati-hati dengan tanda minus. Banyak siswa yang sering keliru karena lupa memperhatikan tanda, padahal itu sangat menentukan hasil akhirnya. Mari kita lihat contoh pertama. Contoh 1. 7x4, 3x2. Langkah pertama, buka tanda kurung. Jadi kita punya 7x, 3x, 4, 2. Sekarang gabungkan suku sejenis, 7x, 3x, 4x. Lalu hitung konstanta, 4, 2, 2. Hasil akhirnya adalah 4x2. Contoh 2. 10y5, 6y3. Buka tanda kurung, 10y, 6y, 5, 3. Gabungkan suku sejenis, 10y, 6y, 4y. Kemudian hitung konstanta, 5, 3, 8. Jadi hasil akhirnya adalah 4y8. Ingat, selalu perhatikan tanda negatif saat membuka kurung. Kesalahan kecil pada tanda minus bisa membuat jawaban salah total. Jadi teliti ya. Sekarang kita masuk ke sesi latihan soal. Bagian ini penting banget, karena dengan latihan kita bisa mengukur seberapa jauh pemahaman kita tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jangan lupa siapkan kertas dan pensil ya, supaya kalian bisa menuliskan langkah-langkahnya. Soal 1. 5x7, 2x3. Coba pause videonya dulu, lalu kerjakan pelan-pelan. Ingat, saat membuka tanda kurung, hati-hati dengan tanda minus.
Tuliskan semua langkahmu dengan rapi. Sudah dicoba? Oke, sekarang mari kita bahas. Dari soal tadi kita punya 5x7, 2x3, 5x2x7, 3x4. Jadi, jawaban yang benar adalah 3x4. Kalau jawabanmu sama, hebat sekali. Kalau belum pas, jangan putus asa, ulangi lagi sampai benar. Soal 2. 8y6, 12y9. Pause videonya sebentar, lalu kerjakan. Ingat, ini penjumlahan, jadi kita tinggal gabungkan suku sejenis. Sudah selesai? Mari kita cek. 8y6, 12y9, 8y, 12y6, 9, 20y3. Jadi hasil akhirnya adalah 20y3. Bagus sekali kalau jawaban kalian benar. Kalaupun ada yang salah, itu wajar. Yang terpenting kalian sudah berusaha mencoba. Ingat, semakin sering latihan, semakin mudah aljabar kalian kuasai. Oke sahabat matematikaku, sebelum kita akhiri video ini, mari kita rangkum kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita mengenal bahwa aljabar adalah bentuk matematika yang terdiri dari variabel atau huruf, serta angka yang bisa berupa koefisien maupun konstanta. Variabel ini biasanya mewakili bilangan yang belum kita ketahui. Kedua, kita belajar cara melakukan penjumlahan bentuk aljabar. Kuncinya adalah menggabungkan suku sejenis, yaitu suku yang punya variabel dan pangkat yang sama. Kalau variabelnya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Ketiga, kita mempelajari pengurangan bentuk aljabar. Caranya hampir sama dengan penjumlahan, tapi kita harus lebih teliti karena ada tanda minus. Salah perhitungan tanda bisa membuat jawaban berubah. Keempat, kita sudah mencoba latihan soal. Latihan ini penting sekali, karena dengan berlatih, kita jadi terbiasa dan semakin cepat dalam menyelesaikan soal-soal aljabar. Nah, itulah rangkuman materi aljabar sederhana yang kita bahas hari ini. Semoga membantu kalian untuk lebih memahami matematika, khususnya aljabar. Jangan lupa, terus berlatih agar kemampuan kalian semakin terasah. Sampai jumpa di video berikutnya bersama matematikaku. Hari ini kita sudah belajar tentang aljabar sederhana kelas 7 SMP. Kita mulai dari pengertian aljabar, lalu cara penjumlahan dengan menggabungkan suku sejenis, sampai pengurangan yang harus hati-hati dengan tanda minus. Terakhir, kita juga coba latihan soal biar makin paham dan terbiasa. Gimana? Ternyata aljabar itu nggak sesulit yang dibayangkan, kan? Asal tahu langkah-langkahnya, semua jadi lebih gampang. Kuncinya cuma satu, sering latihan. Semakin banyak latihan, semakin cepat kita paham. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan sampai berhenti belajar, karena matematika itu ibarat main puzzle. Makin sering dicoba, makin seru rasanya. Oh iya, jangan lupa kasih dukungan untuk channel matematikaku dengan cara klik like, share ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe supaya nggak ketinggalan materi seru berikutnya. Belajar matematika di sini dijamin lebih mudah, lebih simpel, dan pastinya lebih menyenangkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar, dan ingat, matematika itu asyik kalau kita nikmati.